Regina NIM 1903011159. Kelas Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang leverage dan struktur modal. Di sini ada leverage. Terdapat beberapa poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama, ada definisi leverage. Yang kedua, pentingnya leverage bagi perusahaan. Yang ketiga, fungsi leverage. Lalu yang keempat, keuntungan dan kerugian. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi leverage. Leverage sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Yang kedua, fungsi leverage. Leverage di sini digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap, fixed cost asset or funds, untuk memperbesar tingkat penghasilan atau return bagi pemilik perusahaan. Yang ketiga, pentingnya leverage bagi perusahaan. Pentingnya leverage bagi perusahaan di sini untuk menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya atau beban tetap yang dikeluarkannya. Leverage juga meningkatkan risiko variabilitas keuntungan, yang dimana artinya jika perusahaan ternyata mendapat keuntungan yang lebih rendah daripada biaya atau beban, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan. Lalu yang keempat, keuntungan dan kerugian leverage. Keuntungan financial leverage akan cukup berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi yang baik. Jika kondisi penjualan dalam keadaan yang sangat tinggi dan keuntungan operasi juga tinggi, maka financial leverage juga akan tinggi, yang akan langsung berpengaruh ke EPS yang tinggi juga. Kerugian financial leverage dapat menyebabkan perusahaan tersebut masuk pada masa yang berbahaya, terutama jika iklim bisnis sedang pada masa yang buruk. Karena tingkat peluang keuntungan operasional yang didapatkan tidak akan bisa untuk membayarkan bunga yang muncul dari pinjaman. Total hutang perusahaan dibagikan dengan total aktiva, maka akan muncul yang disebut dengan leverage factor atau LF, atau juga debt ratio. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur modal. Terdapat 5 poin, yang pertama, definisi struktur modal, kedua, fungsi struktur modal, yang ketiga, pentingnya struktur modal bagi perusahaan, keempat, komposisi terbaik struktur modal, lalu yang terakhir, yang kelima, terdapat lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan risiko dari masing-masing sumber dana tersebut. Lanjut, yang pertama, definition of struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Yang kedua, fungsi struktur modal. Di sini manajemen struktur modal memiliki fungsi, yakni memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya, yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Pencarian struktur modal yang optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena adanya konflik yang mengarah kepada biaya agensi. Konflik lama terjadi antara pemegang saham dan pemegang obligasi dalam penetapan struktur modal optimal suatu perusahaan. Maka, untuk mengurangi kemungkinan manajemen menanggung risiko berlebihan atas nama pemegang saham, perlu dimasukkannya beberapa batasan yang protektif. Lanjut, yang ketiga, pentingnya struktur modal bagi perusahaan. Struktur modal memiliki masalah yang penting bagi perusahaan, karena baik buruknya struktur modal
berefek langsung terhadap proses finansial perusahaan, terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Struktur modal sangat penting bagi perusahaan, dengan bagaimana cara membiayai aktifanya, dan dapat dilihat pada seluruh sisi kanan dari neraca yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal pemegang saham. Sehingga struktur modal perusahaan hanya merupakan sebagian dari struktur keuangannya. Struktur modal juga dapat didefinisikan sebagai bauran atau proporsi pembiayaan jangka panjang permanen perusahaan yang diwakili oleh hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Lanjut, yang keempat, komposisi terbaik struktur modal. Struktur modal yang optimal memiliki komposisi terbaik yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pemilik perusahaan melalui peningkatan nilai dan keuntungan perusahaan. Nilai saham suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai sahamnya yang terdapat di pasar modal ditambah dengan nilai hutangnya. Sedangkan keuntungan profitabilitas perusahaan terutama yang berkaitan dengan modal sendiri dan total aktiva dapat diukur dengan indikator-indikator seperti ROI, EPS, ROI, dan lain-lain. Lanjut, yang kelima dan terakhir, lebih baik mana sih? Pakai modal sendiri atau hutang? Memulai bisnis menggunakan modal sendiri ataupun pinjaman memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, lebih baik jika menggunakan modal sendiri, karena dengan begitu kita dapat dengan bijaksana mengelola dan dapat memulai bisnis tanpa memikirkan beban hutang pada bisnis yang kita jalani. Lalu, jika perusahaan memang memerlukan pembiayaan hutang, maka kita memang harus menjalankan risiko kebangkrutan. Semakin tinggi pembiayaan hutang yang kita gunakan, maka semakin tinggi risiko kebangkrutan yang kita hadapi. Untuk itu, hitung rasio hutang terhadap ekuitas untuk menentukan beberapa banyak hutang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas. Biasanya, rasio yang diharapkan adalah 1:1 atau maksimal 1:2. Bisa dikatakan juga, ekuitas harus melebihi dari 50 dibanding hutang. Maka hutang tidak boleh melebihi dari 50% dana yang ada di perusahaan. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.